Ya, yakinlah. Adik-adik sekalian, itulah iman, itulah akidah, itulah akhlak. Tujuan pengutusan kita yang benar, Allah sampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Hana Allah pegat manusia dari Nabi Adam kan. Wal insa'i wa ma khalaqtul jinna, hana kamu pegat jin terutama. Wal insana dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk disembah. Jadi yang selamanya kita hadir ke dunianya, tanya terbawa dalam dunia glamor, pergaulan bebas, waktu hana tak manfaatkan sebagaimana yang Allah beri padanya. Abeh umum dia pak abeh umum tu. Ba tapi ki model ki banyak lupa. Ba tapi ki nyolit merek apa yang betul. Abeh umum katanya bak tak pergi nyo baje model kiban tu rayanya toko tu wanita hana bak toko kerja. Abeh umum begitanya bak kepentingan semu. Lagi urung maknai urayanya membaru-baru rumah. Urayanya membaru-baru jajinlah. Urayanya melulu model kuih atau meja. Urayanya menuju-uja. Ya ino rayanya melulu Honda mai jama jaku. Ya agak-agak rayanya melulu mecuai. Rayanya nyan arti raya. Jadinya kepentingan semua. Kepentingan godaan iblis ya. Di mana yang Allah rindukan pada katanya di raya kan raya. Jadi ketika udepnya katanya hana katuli arah yang katuju ho, nyo lebut tanah jak ke dia uduk semua ke dia ubirin saja. Teruk nak pampu ya. Rencana dan ejak gede hulu semua seharusnya gede hulu tawet yang gede hulu dah. Ketika arah tujuan yang tahu depnya hana tahu, maka hinan itu kita akan berada di terowongan gelap yang tidak tahu arah pintu keluar. Hana tahu arah. Pakon yang tak sedap hana muka dia. Umpuk betul juga. Contoh dia tenejak pada supermarket. Waktu tajak pada supermarket. Tanya orang rencana blok apa ke? Tajak bar ATM, peleknya uronyo citinya jaro, nyolong uronyo uro 8 kan. Citinya jaro yang kehadir 8 uro. Mana? Yang hadir 7 uro. Mana? Yang hadir 6 5 per le 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, selamat. Yang jak 2 euro. Nak berah ke supermarket Mana? Munyo udepnya hana katuho arah yang tak tuju. Gitanyo berarti sedang berada di terowongan gelap yang hana tepat arah pintu keluar. Hana ada depan. Lebu kedanya putar-putar yang paksa lagi urung buat duduk nak jungkir apa. Jadi yang tak tugas dia. Ketika kedanya tanya jak bak supermarketnya hanya dengan modal napeng tu 1,5 juta. Napeng tu 2 juta. Yang mengesut rencana ajak ke supermarket untuk belanja. Tapi hana ada apa yang akan dah belanja. Putra kejadian teruk ke dia. Tahu phone dispenser. Yang tahu dispensernya. Dispenser di rumah belum hitam pink warna hanpa. Yang hitam putih pah di bendera Indonesia betul. Kang, cok yang lapor. Leher tu mengtur ben. Tak kedai kulom, deh dompet. Yang dompetnya ia macam nak ia mbak boleh ji tadi buso ji nak ia dompet yang kena langkih baru bandar belau hana ia nyan pi tadi. Coknya lo. Taputa gede. Pokok ji wata tatamang ba supermarketnya hana mensabah barang yang tu sebagainya hana menari. Dan wajar karena memang mandum barang baru. Ya. Karena memang mandum barang mandalang kedah, mandum barang mandam mengkilap sehingga tanpa tetepeng langkehnya serto warto dah tarik. Pupu yang na mandum mabi camang lang keranjang bahannya. Kan? Teruk ke dia rumah.
Pud no tablo dispenser. Padahal Pak ilmu na. Mubung tabung ngenji ada bunga Pak lompem baca pud tablo dispenser. Nah. Pud tablo dompet. Takalan dompet kana. Mun dompet yang mublo sebelum yang kanannya di mentang baru tu. Kata blonya palang. Kena pegah dik kan? Kena pegah baron. Ketika kitanya udipnya hana tatoh arah yang tak tuju sebenarnya, akhlak yang harus tak ikut sebenarnya pu akhlak ti Fir'aun, pu akhlak ti Namrud, pu akhlak Ijahad, pu Ilahab. Hana tak tuju dia so yang payah tak ikut. Saatnya kitanya akan naruh mukuta-puta babak sorenya. Tapi ketika bunuh tanah hijab atau supermarket karena agenda khusus tanya long mepeng le jauh kudenya sita tengah yang akan lumlo berarti bajian mian long gabung merek Levi's panjang jaro warna hitam putih film Takuaji Shanghai keji kiri kanan namanya rayu belum. Truk beli kat supermarket hana bajanya. Yang na baje betul kat tibin kana. Boleh mana lah baje. Tom susu ke baje biasa bawa toko lain yang tak roh dah blow bajanya. Baje yang tak mentu-mentunya roh dah blow. Andru pakor kun lagi kemauan katanya tuju. Begitulah dunianya. Ketika katanya yang tak tuju bahawa saji akhlak, yang tak tuju depnya bahawa saji akidah katanya ke Allah, maka teruk iblis dia goda katanya ia supply, ia pompa katanya macam-macam. Nyan katanya na benteng. Ya, na benteng. Inti satu. Bahawa hadir udipnya harus dengan akhlak. Udipnya harus dengan akidah. Untuk dengan akidah bebetul, untuk akhlak bebetul, nyo tentu harus tak ekori, harus tak ikuti, harus tak turuti tuntutan urun yang betul dalam akhlak. Nah Allah Taala akan kirim Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan tinggalkan hadisnya, hadis yang mungkin kita nyok burung mumpuk hadisnya karena bahasa Arab, karena hadis dalam bahasa Aceh, karena buku-buku terjemahan, karena benar balai pengajian, karena ustaz-ustaz yang selalu menyampaikan lewat bahasa-bahasa kita nyok berita rindukan katanya, berita cintai katanya. Ya, mungkin untuk sebagai pengantar katakanlah dari yang kalian sampaikan, semoga dipahami, karena dipahami harapan memuncul pertanyaan-pertanyaan supaya apa yang harus kemana lung harus lung meron, karena drone kadang hawa drone boitik mesin, kalau main untuk mesin hawa drone untuk tibelah, kalau main untuk gumulu, jadi kadang hawa drone lain, hawa lung lain. Lu harapkan benar pertanyaan-pertanyaan di sesinya putra yang hawadon dan irama apa yang harus lung bawakan. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas akuntansi 1 ingin bertanya. Bagaimana jika seorang wanita yang sudah menikah dan suaminya berganti akidah, bagaimana hukumnya bagi wanita tersebut? Bukankah suami itu adalah raja bagi seorang wanita tersebut? Sekian. Ya, akidah masuk ke ranah ya. Bagaimana hukumnya seorang istri yang suaminya telah berpindah akidah secara tiba-tiba? Tak diduga, tak disangka pulang sore akidahnya sudah berubah. Oh tidak ya? Nah, bagaimana hukumnya? Ini satu. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Hubungi. Kosong sekian. Ayo, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara kita merubah sikap atau akhlak kita sebagai pelajar, sedangkan kita selalu disibukkan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan sekolah atau hal-hal
kita, ya, sedangkan kita selalu disibukkan dengan aktivitas belajar. Ada lagi yang lain? Coba, sebelah sini, yang di samping kanan. Bisa coba satu lagi pertanyaan. Benar Ibu. Ada, ini ada. Kalau nggak ada, ya kita kembalikan ke Pak Ustaz untuk memberi jawaban. Silakan Pak Ustaz. Baik, bagaimana kalau seandainya seorang wanita sudah menikah, terus suaminya sudah lama menikah, suaminya murtad gitu ya? Hukum dalam kacamata Islam seperti apa, kan begitu? Nah, pertama-tama kita harus tahu bahwa seorang Muslim itu sangat dipagar keyakinannya dengan isi dan kandungan Al-Quran dan hadis, sehingga hubungan Islam dengan non-Islam itu sangat-sangat dijauhkan, walau dalam implementasinya hubungan kita dengan kafir itu sedekat mata putih dengan mata hitam. Tapi Allah dan Rasul sudah sangat memberi pagar keduanya, jangan sampai Islam bisa bercampur dengan urusan kafir itu. Sehingga dari sebelum nikah, seorang Muslim itu tidak sah nikahnya dengan non-Muslim. Dari setelah meninggalnya, kalau seandainya seorang orang tua meninggal lalu anaknya murtad, anaknya itu tidak boleh ambil harta pusaka dari orang tuanya. Atau orang tuanya tinggal hidup, anaknya meninggal, dia Muslim, orang tuanya tidak boleh ambil harta pusaka dari anaknya yang Muslim. Gambaran ini meneropong mata kita ke situ bahwa Allah sudah sangat membentengi percampuran Islam dengan non-Islam. Seseorang yang sudah menikah, pada nikahnya kan tentu sudah sah itu, karena sama-sama Muslim. Waktu berlanjut, perlanjutan itu berada dalam masa sah. Ketika dia murtad, maka mazhab Syafi'iyah yang dengan dalil-dalil yang diakumulasikan di situ tersahih bahwa ketika dia murtad, ketika itu nikahnya batal. Ketika dia murtad, enggak harus tunggu sampai ke pengadilan, enggak harus tunggu sampai perkaranya itu dia adukan ke mahkamah syariah. Ketika dia murtad itu, ketika hatinya mengatakan bahwa aku ingin keluar, aku ingin bertuhan si Maicong lagi, aku ingin bertuhan kayak ke Tuhannya si Akong Matang itu, saat itu nikahnya batal. Ya. Adapun ada pendapat yang mengatakan tidak jatuh nikahnya, seperti kelompok-kelompok yang lain. Karena kita harus tahu dari hari pertama kemarin kita sudah coba singgung itu, bahwa di bumi ini menyangkut dengan Islam itu ada 73 kelompok. Mereka semua itu ngaku Islam. Semua itu ngaku dirinya Islam. Semua itu ngaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Jabariyah juga bilang dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Qadariyah juga bilang dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Muhammadiyah juga bilang dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Orang NU juga bilang dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sekarang ini jangankan partai, jangankan urusan partai, urusan agama kita udah bingung ini. Urusan agama kita sudah bingung. Yang padahal sama-sama pegang Al-Quran, sama-sama pegangannya sama hadis. Tapi kita lebih bingung daripada bingung kita kepada partai. Partai PILH, P3, PDI dan sebagainya. Bingung kita mana yang benar partai itu. Sebingung kita urusan agama ini.
Nah, ketika ada benturan-benturan pendapat seperti ini, kita harus berada pada pendapat yang kuat. Tentu ketika satu pendapat itu dikatakan lemah atau kuat, itu sudah dilalui proses telaahnya, itu sudah dilalui proses kajinya, itu telah dilalui proses telitinya. Sudah diteliti ayat Al-Quran mengatakan apa, sudah diteliti hadis mengatakan apa, sudah diteliti ijma' ulama menghasilkan apa, sudah diteliti kias benturan di mana. Nah, dua pendapat ini kita itu harus berada di pendapat bahwa nikahnya batal. Walaupun ada Islam lain, baik Islam modern kayak mau namain apa, Islam modern mengatakan tidak jatuh. Begitu. Dan semoga ini bukan yang saya sampaikan ini bukan kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak ada pada Yang Maha Kuasa. Karena itu jangan merasa puas. Terus dalam kajian-kajian lain, ikut kajian di majelis taklim di mana-mana, sodorkan, setor pertanyaannya itu biar jawabannya mungkin lebih dijabarkan. Oke, sudah diberikan jawabannya ya. Intinya begini, sebelum Pak Ustaz menjawab yang kedua, saya closing sedikit ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minun. Jangan sekali-kali kamu menikahi wanita-wanita musyrik itu, atau sebaliknya mau dinikahi lelaki musyrik itu, kecuali pada hingga mereka itu beriman. Illa ahlul kitab. Kecuali ahli kitab. Ahli kitab. Ini apa dia itu? Ahli kitabnya adalah awak-awak Kristen awai. Awak-awak Yahudi awai yang mantap iman kitab Taurat asli, mantap iman kitab Injil asli ya. Jadi penyajinya mana dia ahli kitabnya yang sudah dinikahi. Lagi tanya yang minta teh sayu sama apa? Ni dulu teh boleh ana apa? Nyo teh sayu mana? Hanali ka puna. Jadi yang berlangsung jurnya pajan mantang masa Rasulullah jamun. Ya, waktu masa Nabi jamun mantangna yang Kristen yang berpegang pada Injil yang asli. Mantangna ahli kitab. Jadinya mana? Hanali kecuali katinggal lang guha bate tabo nya di hanali katinggal terisolir lagi mantu dan demung tabo tu yang Kristen mantap di iman dari asli nya pabidana juga menikah nya nya na berpo tabo katinggal lang bate mata po bate kana tiga wanita ahli kitab nya dia menikah pada po bate golong jampu Kristen itu bi laki-laki ahli kitab nya apabila dia mana hiji dia berjauhnya. Jadi menyanya dari pausa berapa dong? Ada cara ya saya ke pokoknya kota maka langsung nikah. Ini hati-hati. Lagi pausa berapa nolong? Jino lu agama modernisasi pasal keban plural dan macam-macam. Nanti ya. Aliran pluralnya nanti macam aliran Islam je, tapi jika nam pemahaman jino kebaik dan pemahaman jino bantu agama benar itu namanya yang kahelo nya Kristen di benar bantu benar ingin menyatukan agama, ingin bekerja sama bantu hai dan masuk di dalam bagian agamanya hanya lam Pancasila mentang kita harus saling menghormati ya, saling bekerja sama, tapi kecuali yang tidak boleh kerjasama bagian agama lakum dinukum waliyadin. Tapi jino karena aliran baru demi untuk menjaga persatuannya di negara kitanya, karena diadu perpecahan umat beragama saran sebagainya dilahirkan sebuah komunitas baru jino yang seolah-olah nyo agamanya bantu betul dia jauh ya nyo yang sangat hati-hati ya nyo dong tambah tu ya sangat hati-hati baik nyo terjebak dalam pemikiran yang lainnya. Okey, yang kedua, jadi agama dia tetap yang menurut kita yang kedua yang kau silakan. Bagaimana cara kita menjadi siswa atau siswi yang berakhlak sementara kita digaduhkan dengan urusan di sekolah, kesibukan di sekolah, begitu ya? Mari.
Coba sekarang kita data di sekolah, memang kalau di dalam lokal apa yang diajarkan? Satu, apa? Fisika. Ada? Hah? Fisika, matematika, bahasa Inggris. Fisika, matematika, bahasa Inggris, agama, terus, bahasa Indo, sejarah, lagi, PPKN, lagi, seni budaya, olahraga, lagi, apa? Keguruan. Oke, kejuruan ini juruan apa? Apa? ADM negara. Perkantoran. ADM perkantoran. Nah, terus sebelah ini akuntansi. Bisa baca ya? Nggak usah baca, biar saya baca aja. Memang saya tulis untuk bisa baca sendiri. Karena yang tulis ini orang profesional, tentu yang bisa baca orang profesional. Nah, bukan sombong pilih. Oke. Pertama, kalau kita ingin bilang bahwa kita tidak bisa berakhlak, tidak punya waktu untuk mencari akhlak karena sibuk dengan urusan-urusan ini nampaknya kita ada kelainan. Kelainan apa? Nanti kita tahu. Mungkin kelainan jantung, mungkin kelainan jiwa, mungkin kelainan apa saja. Nah, fisika yang Anda belajar. Fisika itu kupas pelajaran apa ya? Pelajaran apa yang dikupas dalam fisika? Pelajaran bagaimana merakit listrik kan? Pelajaran bagaimana kemarin ada anak Aceh yang temu bahwa di bak gunung itu ada arus listrik kan? Nah, bukankah semakin banyak fisika ini kita kaji, justru akan semakin banyak kita tahu bahwa kekuasaan Allah itu hebat. Ya. Nah, ini artinya fisika yang kita pelajari di sekolah itu justru semakin buat kita jadi orang berakidah, justru semakin ngantar kita semakin jadi orang berakhlak. Terus matematika, apa yang diajarkan itu? Perhitungan. Perhitungan seperti apa? Misalkan perhitungan perkalian, perhitungan luas. Ya, dengan pelajari matematika, kita bisa kali berapa luas itu laut, berapa luas daratan Indonesia, berapa luas Indonesia seluruhnya dan seutuhnya lautnya dengan daratnya. Bukankah semakin banyak kita kaji matematik ini, kita juga akan semakin tahu bahwa kehebatan Allah Ta'ala itu bisa kita kaji dengan matematik. Ya. Kita bukankah bisa kalkulasikan itu berapa jumlah ikan yang ada di laut, sementara seluruh dunia, bukan orang Indonesia saja, bukan orang Aceh saja, bukan orang Biren saja, New Zealand, Amerika, Korea, seluruh dunia mereka itu ambil ikan di laut itu. Kok ikannya nggak habis-habis? Siapa sih yang kasih makan itu ikan? Siapa yang kasih makan ikan di laut itu? Bukankah dengan mempelajari matematik ini kita akan tahu seluruhnya? Satu lampu itu bisa menerangi ini 10 meter kali 10 meter. Matahari itu berapa volt? Matahari berapa watt itu? Itu 18 watt. 26 ya? 26 watt cuma bisa terangi ini. Matahari itu berapa watt? Berapa watt ya? Bukankah hasil ketika kita kalkulasi berapa watt itu matahari bisa menerangi ini? Matematik semakin tahu kita akan kekuasaan Allah, lalu akan membawa kita semakin tunduk kepada Allah, lalu akan membuat kita semakin berakhlak. Terus bahasa Inggris, apa yang diajarkan? A man can be created from a single of a man and woman. Kan begitu? Aku ciptakanmu dari laki-laki dan perempuan. Dalam pelajaran bahasa Inggris, sebanyak buku bahasa Inggris yang Anda baca dari semenjak pelajaran sekolah playgroup dulu, ada ikut playgroup? Enggak. TK. Ada diajar bahasa Inggris? Ada sebagian.
atau dari SD, dari buku pelajaran buku bahasa Inggris SD, ada di dalam itu yang diajarkan misalkan bahasa Inggris, semua kita harus mengikuti budaya Inggris. Ada? Hah? Nggak ada. Di dalam bahasa Inggris ada yang diajarkan di situ. Kalau misalkan kita dalam pelajaran agama, di bawahnya ada pelajaran agama, kita dilarang mengumpat, kita dilarang pergaulan bebas. Semua kita harus membebaskan diri seperti bebasnya orang-orang Inggris. Ada? Nggak ada. Justru semakin kita pelajari bahasa Inggris, kita akan tahu bahwa bahasa itu jendela dunia. Kita tahu bagaimana Muslim di Inggris, kita tahu bagaimana Muslim di Amerika, kita tahu bagaimana budaya Muslim di Eropa. Berarti bahasa Inggris yang kita pelajari ini bukan penghambat kita untuk berakhlak, justru membawa kita jadi manusia berakhlak dan berakidah. Terus ini apa nih? Agama. Tentu nggak harus dibahas. Bahasa Indonesia mempelajari awalan mengakhirankan dan sebagainya. Adakah perintah di dalam bahasa Indonesia itu yang dianjurkan kita untuk berlaku tidak beradab? Enggak ada. Dalam bahasa Indonesia itu, di lembaran apapun, di buku apapun, apakah ada kira-kira pendidikan yang arahnya mengganjal kita menjadi pelajaran orang berakhlak? Ada nggak? Hah? Coba kalau misalkan ada, misalkan apa? Ada? Ada? Mudah-mudahan nggak ada. Dengan kita pelajari bahasa Indonesia, ya, dengan kita pelajari bahasa Indonesia, justru kita bisa memberitahu makna Al-Quran itu seperti apa sih yang sebenarnya. Dengan kita tahu bahasa Indonesia itu, kita tahu bagaimana memberi arti hadis dan memahami hadis dengan sebenarnya. Ada kata pasti, ada kata aktif, ada majaz hiperbol, ada majaz apa lagi? Bukankah dengan kita tahu pelajari bahasa Indonesia dan kita tahu majaz bahasa Indonesia, kita juga akan tahu majaz yang ada di Al-Quran? Berarti ketika Allah mengatakan kamu tidak bisa menghidupkan orang mati, itu maksudnya kafir, itu majaz itu. Jangan bilang kamu tidak bisa beritahu, beri peringatan beri pendidikan, beri paham untuk orang-orang yang sudah mati. Yang maksud mati di situ hatinya sudah mati. Itu majaz. Itu kita pahami kalau kita belajar bahasa Indonesia. Artinya, bukankah kita belajar bahasa Indonesia selama ini di sekolah? Ini seharusnya semakin membuat kita jadi orang berakhlak. Terus, sejarah itu dikupas setelah apa? Masalah kalau sejarah Islam berarti dikupas bagaimana kerajaan masa-masa pertama, bagaimana Islam masuk ke Aceh lewat Aceh, bagaimana saudagar-saudagar Arab, bujarat Arab bawa Islam ke sini ke Aceh. Lalu bukankah dengan kajian itu akan semakin mendongkrak semangat kita, akan semakin menumbuhkan spirit kita? Kok orang dari Arab dia bawa ke sini? Resikonya apa? Laut itu lebar itu. Dia tujuan ke sini untuk berdagang. Resikonya kalau tenggelam dia, harta-hartanya, tapi ada niat dia besar bawa, ingin membawa Islam ke sini. Kenapa kita ada yang udah di sini nggak mau? Kenapa kita yang udah di sini nggak mau? Nah, sejarah ini mengatakan bahwa dengan kita kaji ini, kita akan semakin jadi orang berakhlak. Terus PPKN, di situ pendidikan bagaimana kita taat hukum, bagaimana kita taat atasan. Di situ kita diundangkan hal-hal yang kira-kira mengganggu dan merusak norma. Ayat sekian, pasal sekian mengatakan pasal sekian, ayat sekian, ayat sekian dan sebagainya harus dipelihara oleh negara. Ayat sekian mengatakan bahwa Anda yang berjudi akan dikenakan pasal ini. Bukankah itu semua isi Al-Quran? PPKN itu di dalamnya, bukankah itu semua di dalam itu isi Al-Quran? Bukankah di dalam itu semua isi hadis? Nah, karena makanya semakin kita pelajari PPKN berarti kita harus semakin jadi orang yang berakhlak, harus semakin jadi siswi yang beradab, yang sopan, yang santun dan taat akan semua tuntutan dan tuntunan seorang guru. Terus seni budaya, seperti apa ya di dalamnya? Tarian. Ada tarian Aceh, ada tarian Padang, tarian Batak dan sebagainya. Terus seni budaya di studi misalkan seperti di Aceh
Di situ ada sejarah kebudayaan, ada budaya, ada kaidah-kaidah hukum baca kuala, Adat bapor hukum baca kuala. Itu semua terkupas setajam silat di dalam seni budaya. Kita tahu bahwa bagaimana kejayaan Islam dulu, terus dengan budaya, ada budaya rukun, ya ini kan ada budaya rukun, ada budaya rapai, ada budaya apalah. Semuanya. Budaya-budaya dulu itu bergerak dari Al-Quran, bergerak dari pesantren. Walau sekarang orang sudah tinggalkan budaya-budaya itu. Sekarang budaya band, budaya apa ini, dan sebagainya. Nah, sejarah seni budaya ini seharusnya kita semakin jadi orang berakhlak. Seharusnya kita semakin jadi orang berakidah. Apa ini? Olahraga. Dengan kita pelajari olahraga, kita dijadikan sehat. Dengan main voli, kita sehat. Dengan main bola, kita sehat. Dengan badminton, kita bangga akan semakin sehat. Bukankah itu dengan kita sehat akan semakin semangat kita untuk ibadah dan sebagainya. ADM perkantoran ini berhubungan dengan persoalan kertas. ADM negara. Kita ketika ingin misalkan dengan suatu ketetapan dan tuntunan hukum di negara kita, tentu kita harus kembali ke PPKN sini, lihat pasal, lihat ayat. Ya, ADM negara ini bidang apa nih? Bidang buat surat ya? Buat surat. Kita surat ini dia butuh komputer. Komputer itu ada mainboard, ada memori, ada apa lagi? Ada power supply, ada apa lagi sih? Penyatuan semua itu. Timbul satu pertanyaan dalam otak kita. Siapa sih yang ciptakan ini? Oh, yang ciptakan itu Mr. Clark. Dari mana sih otaknya ilmu Mr. Clark itu sampai dia bisa ciptakan ini? Nah, akhirnya nanti akan ketemu bahwa semua ini ada Allah di belakang itu. Bukankah dengan ADM perkantoran yang kita pelajari ini akan semakin terbawa kita kepada manusia berakhlak? Satu lagi, apa ini? Akuntansi. Ini jurusan tadi ya, jurusan tambah duit, kurang duit ya. Nah, ketika kita semakin hari semakin terbawa dalam dunia duit itu, satu hari nanti kita pasti akan ada pertanyaan dalam pikiran kita. Kok saya sudah lama kali bekerja ya di sini ya? Sudah lama kali saya bekerja. Pertanyaan saya begini, kok dia nggak bekerja sesusah saya? Tapi duit dia kok jauh lebih banyak daripada saya? Jauh lebih banyak. Siapa sih? Kenapa sih? Ada apa sebenarnya? Nah, itu kesimpulan yang saya mau ambil, bahwa kalau kita beralasan mengatakan bahwa karena sibuk kita dengan urusan di sekolah, lalu kita tidak bisa membawa diri kepada jadi siswa berakhlak, itu ada kelainan kita. Pasti berarti kelainan paham kan? Berarti kita keliru dalam memahami. Justru kalau kita ingin jadi manusia berakhlak, jadi siswa yang berakidah benar, harus ke sekolah. Ya, harus ke sekolah. Kalaupun enggak di dalam lokal, misalkan pendidikan di luar lokal, disuruh siram bunga, disuruh tanam bunga, apakah itu bukankah itu adalah dengan iman? Kebersihan itu dengan daripada iman, keindahan itu sedang daripada iman. Artinya apa? Sekolah memang mendidik kita untuk jadi orang berakhlak. Jadi jangan kita anggap bahwa justru dengan kesibukan sekolah kita tidak dapat berakhlak. Kalau enggak di sekolah jadi berakhlak, lalu di mana kita akan jadi akhlak? Mau cari bakal menyukan baru mulai pula tak bunuh akhlak, tak terapkan akhlak, tak contohi akhlak. Coba jawab, di mana tempatnya lain untuk kita cari akhlak? Bakal tempat pengajian. Justru ini pesantren namanya. Sekolah ini pesantren nuansa model kedua ini. Sekolah itu pesantren. Di pesantren diajari agama, di sini juga agama. Ini yang saya katakan tadi, inilah dia. Ini bukan ilmu kafir ini. Ya? Ini bukan ilmu kafir. Ini Al-Quran, ini semuanya ini Al-Quran. Paham maksudnya? Semua ini Al-Quran ini.
Jadi jangan ideologi kita itu jangan menganggap bahwa untuk jadi orang berakhlak itu harus ke pesantren. Yang keluar pesantren yang berakhlak. Kami di sekolah ya bisa jadi siswa kurang aja misalkan, kurang belajar. Tidak. Guru-guru yang pakai jilbab itu guru agama aja. Guru fisika nggak usah, dia bukan pelajaran agama. Guru kimia nggak usah. Hah? Ya. Ini Al-Quran ini. Jadi justru karena sekolah itu tempat akhlak, pesantren itu tempat akhlak. Yuk, di situ tempatnya. Jangan jadikan alasan untuk kita tidak jadi berakhlak. Oke? Terima kasih. Oke, terima kasih.